Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, Anda pasti sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri adalah salah satu senjata utama kita, orang-orang yang beriman, di mana kita melalui doa itu kita bersandar dan menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada 5 hal atau 5 hal yang terlarang, ada 5 hal yang terlarang yang tidak boleh Anda lakukan, tidak boleh Anda minta dalam doa-doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa untuk melakukan dosa atau memutuskan silaturahmi. Jangan sampai Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau untuk memutuskan silaturahmi. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Bahwa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak berdoa untuk perkara dosa, untuk sesuatu yang dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau untuk memutuskan silaturahmi. Malam yasta'jil, selama sang hamba itu tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi periksa kembali kandungan doa yang Anda panjatkan. Jangan sampai doa itu mungkin didorong oleh rasa marah, didorong oleh emosi yang begitu rupa, sehingga kita mendoakan keburukan atau mendoakan pemutusan silaturahmi kepada kerabat dekat kita, keluarga kita. Ini adalah salah satu hal yang dilarang di dalam doa-doa kita. Nah, hadis yang tadi kita bacakan juga menunjukkan bahwa doa kita itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah selama kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam berdoa. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa maksudnya tergesa-gesa dalam berdoa itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tergesa-gesa dalam berdoa itu adalah ketika seorang hamba mengatakan qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Jadi seorang hamba berdoa lalu dia katakan, saya sudah berdoa tetapi saya lihat doa ini belum dikabulkan oleh Allah. Sehingga kemudian dia merasa rugi dengan doa itu dan kemudian akhirnya dia putuskan untuk berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bentuk ketergesa-gesaan dalam berdoa. Ketika kita berdoa dan berdoa, mengulangi doa kita, lalu kemudian doa kita belum dikabulkan oleh Allah, lalu kita merasa kita tidak perlu lagi berdoa karena doa itu tidak kunjung dikabulkan. Doa itu pasti akan dikabulkan insya Allah pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada momentum yang tepat, bukan pada waktu dan momentum yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh Anda lakukan pada saat berdoa adalah tamannil maut. Berdoa
mengharapkan kematian. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabah. Jangan sekali-sekali, kata Nabi SAW, seorang dari kalian itu mengharapkan kematian lantaran ujian berat atau lantaran penyakit yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, tapi kalau memang dia harus melakukan itu, falyaqul, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi jangan minta kematian lantaran sakit yang kita derita. Tapi kalau seandainya pun kita harus meminta, maka mintalah dengan doa ini, kata Nabi SAW. Doa apa? Doanya adalah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau kehidupan itu memang lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian itulah yang lebih baik untukku. Jadi dalam doa ini kita tidak minta kematian, tapi kita serahkan kepada Allah untuk menentukan, untuk melihat kalau memang kehidupan dunia ini masih lebih baik, maka berikanlah hamba kesempatan untuk hidup. Tapi kalau memang kematianlah yang lebih baik, maka berikanlah itu. Jadi jangan secara khusus, secara spesifik minta kematian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, hal ketiga yang tidak boleh kita lakukan dalam doa adalah ad-du'a'u 'alan nafsi wal auladi wal mal. Jangan mendoakan kehancuran, kebinasaan untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, dan untuk harta benda kita. Mungkin kita tidak terbayang, apa mungkin ada orang yang seperti itu? Faktanya banyak. Banyak orang yang mendoakan kehancuran untuk dirinya ketika dia putus asa. Banyak orang yang berdoa minta kehancuran untuk anak-anaknya ketika dia marah kepada anak-anaknya. Banyak orang yang minta kehancuran untuk harta bendanya ketika dia sudah merasa putus asa. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan kebinasaan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan kebinasaan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan doakan kebinasaan untuk harta-harta kalian. Jadi doakanlah yang terbaik. Mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-i'tida'u fid du'a. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam berdoa. Salah seorang sahabat pernah menceritakan bahwa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dalam doa itu dia mengatakan, yang artinya doa itu dia katakan, ya Allah, sungguhnya aku minta syurgamu, kenikmatannya, kecemerlangannya, dan ini dan itu dan ininya. Dan aku berlindung kepadamu dari nerakamu, dari belenggu-belenggunya, dari rantai-rantainya, dari siksaan ininya, siksaan itunya, dan seterusnya. Jadi dalam doa itu putra sang sahabat ini terlalu berlebihan ya dalam mendetilkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang juga seorang sahabat Nabi, kemudian mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku pernah mendengarkan Nabi SAW mengatakan, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a.
kelak akan ada satu kaum yang berlebih-lebihan pada saat berdoa. Fa iyyaka an takuna minhum, maka jangan sampai engkau wahai anakku termasuk salah seorang dari mereka yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Jadi kalau engkau meminta surga dan kalau engkau diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan diberikan surga dengan semua kebaikannya, meskipun engkau tidak menyebutkan bidadarinya, istananya dan lain sebagainya. Dan kalau engkau dijauhkan dari neraka, maka engkau akan dijauhkan dari neraka dengan semua keburukan yang ada di dalamnya, termasuk belenggu-belenggunya, airnya yang panas dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu berlebihan ya dalam berdoa. Ya. Jadi ini juga hal keempat yang harus kita cermati dalam doa-doa kita. Karena itu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Jadi Anda tidak perlu pusing untuk mencari doa model apa, wirid model apa, zikir model apa. Karena semuanya telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hal yang tidak boleh kita lakukan dalam doa kita adalah ta'jilul uqubah fid dunya. Ya. Mohon atau minta kepada Allah agar hukuman kita, azab kita itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apakah ada orang yang seperti ini? Faktanya ada saja orang yang seperti ini. Bahkan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk ya seseorang dari kaum muslimin, ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, apakah engkau pernah berdoa dan meminta kepada Allah sesuatu, ya, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan diberikan cobaan, diberikan hukuman tertentu. Nah, hal itu Nabi SAW tanyakan karena Nabi SAW melihat kondisi sahabat ini yang begitu lemah lantaran sakit yang menimpanya. Maka ketika dia ditanya oleh Nabi SAW, sahabat ini mengatakan, betul wahai Nabi, saya pernah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Saya pernah berdoa kepada Allah meminta, ya Allah, apa yang akan engkau hukumkan untukku di akhirat, maka segerakanlah hukuman itu di dunia. Jadi sebenarnya niatnya baik. Dia berharap bahwa hukuman akhirat itu tidak perlu lagi dia rasakan di akhirat karena sudah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi ternyata itulah yang terjadi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur sahabat ini. Beliau katakan, subhanallah la tutiquhu. Maha suci Allah, engkau tidak akan sanggup memikul ini. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah untuk kami di dunia kebaikan dan berikanlah untuk akhirat kami juga kebaikan dan jauhkan kami dari azab neraka. Kenapa tidak minta itu kepada Allah? Singkat cerita, Nabi SAW pun mendoakan sahabat ini sehingga kemudian sahabat ini dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi poinnya sahabat-sahabat sekalian, jangan merasa terlalu pede sanggup menanggung hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwa Anda bisa menanggung, memikul hukuman yang Allah siapkan untuk Anda di akhirat. Maka jangan minta itu kepada Allah. Mintalah kebaikan di dunia maupun akhirat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, dalam berislam. Jangan pernah beragama dengan menggunakan inisiatif Anda. Jangan menganggap sesuatu itu baik sebelum Anda mengecek, memeriksa bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, termasuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.